Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, hajanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk kembali melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita sekarang masuk pelajaran yang ke-261. Itu fi sifati ahli sunnati wal jamaah. Itu sifat-sifat ahlu sunnah wal jamaah. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, bahwasanya setelah kita menyebutkan tentang permasalahan-permasalahan akidah yang sudah kita sebutkan sebelumnya, maka sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat ahlu sunnah wal jamaah yang membedakan antara ahlu sunnah wal jamaah dengan selainnya. Jadi jangan sampai kita mengaku-ngaku kita ahlu sunnah wal jamaah tapi ternyata sifat-sifatnya berbeda dengan sifat-sifat ahlu sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Betapa banyak orang yang mengaku dirinya adalah ahlu sunnah wal jamaah tapi ternyata malah bertentangan dengan sifat-sifat yang seharusnya ada pada ahlu sunnah wal jamaah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat ahlu sunnah wal jamaah supaya kita paham siapa sih ahlu sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Siapa saja ahlu sunnah wal jamaah yang hanya sekedar klaim, ngaku-ngaku, hanya sekedar mengaku-ngaku ahlu sunnah wal jamaah tetapi ternyata dusta, bohong atas nama ahlu sunnah wal jamaah. Yang pertama kita akan sebutkan ada sekitar 6 sifat. Walaupun para ulama membahas tentang masalah ini sangat banyak ya. Di antaranya juga ada kitab Sabilur Rasyad yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, yang di jilid pertama itu menyebutkan tentang sifat-sifat ahlu sunnah wal jamaah dan penamaan tentang ahlu sunnah wal jamaah, namanya apa saja dan seterusnya, itu bisa dibaca di dalam kitab tersebut. Begitu juga dibahas oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Aqidah Wasithiyah. Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam Al-Harrani Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang wafat tahun 728. Beliau menyebutkan beberapa sifat-sifat ahlu sunnah wal jamaah di dalam kitab Aqidah Wasithiyah. Di antara yang pertama sifat-sifat ahlu sunnah wal jamaah adalah ittiba'u atharin nabi sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran, yaitu mengikuti asar nabi sallallahu alaihi wasallam secara batin dan secara zahir. Secara batin dan secara zahir. Mengikuti asar nabi. Asar itu artinya peninggalan nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara batin dan secara zahir. Sebagaimana yang disebutkan juga oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan summa min tariqati ahli sunnati wal jamaah ittiba'u athari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran. Ini sifat yang pertama. Bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti asar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asar itu maknanya bisa bermakna hadis. Asar itu bisa bermakna hadis Nabi SAW. Mengikuti hadis-hadis Nabi SAW secara zahir maupun batin. Ini merupakan jalan ahlu sunnah wal jamaah, berbeda dengan orang-orang munafik. Mereka mengikuti Nabi SAW hanya sekedar zahirnya saja. Adapun secara batin mereka malah memusuhi Nabi SAW, bahkan memerangi Nabi SAW, bahkan
mereka senantiasa berusaha untuk membunuh Nabi SAW. Itu orang-orang munafik. Mereka hanya sekedar menampilkan Islam, tetapi ternyata menyembunyikan kekufuran. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, wa atharu Rasul sallallahu alaihi wasallam sunnatuhu wa hiya ma ruwiya anhu wa uthira anhu min qaulin aw fi'lin aw takririn la atharuhul hissiyah kama wadi'i julusihi wa naumihi wa nahwi dzalik li an tatabba'a dzalika sababun lil wuqu'i fi syirki kama hasala fil umamis sabiqah. Yang dimaksud dengan asar Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan, perbuatan ataupun penetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah asar Rasul. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, asar itu bisa bermakna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis Nabi bisa berupa perkataan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Itu langsung perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau perbuatan Nabi. Nabi langsung mencontohkan tentang wudu. Bagaimana cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau penetapan, ketika seorang sahabat melakukan sesuatu, kemudian Nabi SAW diam, itu menunjukkan penetapan Nabi yang menunjukkan hukumnya boleh. Yang menunjukkan hukumnya boleh. Ini semuanya disebut dengan asarur Rasul atau asarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan asar Nabi di sini bukan asar secara hissi. Asar secara hissi seperti misalnya cara duduk Nabi bagaimana, ya, atau tempat duduk Nabi seperti apa, atau tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana, yuk diikutin. Misalnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur pakai tikar, kita juga tidur pakai tikar deh. Itu zaman dulu ya, tidur pakai tikar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di tikar sampai pipinya bekas tikar. Bahasa kita seperti nyeplak gitu ya, di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tikar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah cukup usang dan agak keras gitu ya. Nah, ini seperti misalnya cara berjalan Nabi. Ini yang sifatnya hissi, huluki, penciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Itu tidak termasuk di dalam bab ini. Kenapa demikian? Karena ada orang yang berlebihan dalam masalah asar Nabi yang sifatnya hissi, sehingga mereka terjatuh kepada kesyirikan sebagaimana yang terjadi pada umat-umat sebelum kita ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Sehingga mereka mengagungkan kuburan Nabi berlebihan. Sehingga mereka mengumpulkan misalnya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Dan secara secara penciptaan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tubuhnya berkah. Tubuhnya berkah. Bahkan para sahabat pernah ada yang mengumpulkan keringat Nabi SAW ketika Nabi SAW masih hidup, ya bisa tuh. Tapi Nabi SAW sekarang sudah wafat. Ngapain cari-cari seperti itu? Mencari-cari, misalnya cari rambut Nabi di kuburan Nabi SAW. Bahkan ada yang korek-korek kuburan Nabi SAW. Zaman dulu ya, zaman ketika Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ada yang menjebol dinding rumah Nabi SAW. Yang kita tahu bahwasanya Nabi dikuburkan di dalam kamar tersebut, kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini berlebihan. Dan kita menyikapi bagaimana mengikuti Nabi SAW sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tidak boleh berlebihan. Ini yang pertama. Bahwasanya sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ittiba asarin Nabi sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran. Secara batin, secara keyakinan di dalam hati, dan juga zahir yang nampak. Berbeda dengan orang-orang munafik. Yang kedua, di antara sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ittiba'us sabilis sabiqinal awwalin minal muhajirin wal ansar. Yaitu mengikuti jalan para sahabat yang terdahulu, baik itu kalangan muhajirin dan ansor.
Sebagaimana juga dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, wattiba'u sabilis sabiqinal awwalin minal muhajirin wal ansor. Itu mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat memerintahkan kita untuk mengikuti jalan sebaik-baik manusia? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk ukhrijat linnas, yang dikeluarkan dari manusia. Khairu ummatin ukhrijat linnas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan para sahabat itu adalah khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia itu adalah zamanku, itu para sahabat. Summa lazina yalunahum, summa lazina yalunahum. Kemudian orang yang mengikuti mereka, kemudian orang yang datang setelah mereka. Ini keutamaan para sahabat dan sudah kita bahas. Kenapa kita diperintahkan untuk mengikuti jalan mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya karena mereka adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Mereka melihat dengan mata kepala mereka bagaimana wahyu itu turun. Mereka mendengar dengan telinga mereka sendiri bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuatu. Goddon torian, fresh dari lisan Nabi SAW. Mereka mendengar hadis-hadis Nabi SAW. Mereka melihat bagaimana Nabi SAW beribadah. Mereka menyaksikan, bahkan ikut serta bersama Nabi SAW dalam berbagai macam peristiwa seperti peperangan dan seterusnya. Sehingga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum adalah hum aqrabu ila sawabi wa ahaqqu bil ittiba'i ba'da rasul, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullahu taala. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan kebenaran. Kenapa? Karena mereka suhbatun Nabi SAW. Mereka menemani Nabi SAW dari awal pertempuran, perjuangan dakwah Nabi SAW di Mekah 13 tahun sampai di Madinah 10 tahun. Mereka senantiasa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka melihat bagaimana wahyu itu turun berangsur-angsur dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengar wahyu yang terucap, terlontar dari lisan yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mengikuti jalannya para sahabat, ini merupakan kewajiban setiap seorang muslim. Kalau mereka mengaku diri mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ikuti cara beragamanya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan Allah Subhanahu wa taala telah pilih mereka sebaik-baik manusia setelah Nabi SAW, para sahabat. Bahkan orang yang masuk surga setelah Nabi siapa? Sahabat Nabi SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abi Quhafah radhiyallahu taala anhu. Begitu juga kata para ulama, diantaranya adalah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, fattiba'uhum ya'ti bid-darajati tsaniyah ba'da ittiba'ir rasul. Mengikuti para sahabat merupakan derajat yang kedua setelah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqwalus sahabah hujjah yajibu ittiba'uha idza lam yujad nassun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perkataan para sahabat adalah hujjah, dalil, jika tidak ditemukan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Li anna tariqahum aslam wa a'lam wa ahkam. Karena jalan mereka adalah jalan yang aslam, yang a'lam dan ahkam. Jalan para sahabat dalam beragama Islam adalah jalan yang paling selamat. Mereka adalah orang yang paling tahu tentang Islam setelah Nabi SAW dan paling ahkam, paling bijaksana dalam menjalankan agama Islam. Tidak seperti yang dikatakan oleh manusia yang mencela para sahabat. Ya, mereka mencela para sahabat Nabi, bahkan ada yang menuduh sahabat Nabi begini dan begitu, subhanallah. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan cela sahabat-sahabatku. Bahkan akidah, termasuk di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau ada orang yang mencela sahabat Nabi, bahkan menuduh sahabat Nabi dengan celaan, dengan tuduhan yang tidak benar, maka bisa terjatuh kepada perbuatan kufur, berbahaya. Itu berbahaya. Inna tariqata as-salaf aslam
Ada yang mengatakan inna tariqatas salaf aslam wa tariqatal khalaf a'lam wa ahkam. Fayattabi'una tariqatal khalaf wa yatrukuna tariqatas salaf. Ada orang yang mengatakan demikian, bahwasanya jalan para salaf. Salaf itu biasanya dimutlakan. Kalau dimutlakan kalimat salaf itu biasanya kembali kepada para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Ada yang mengatakan di kalangan manusia, sungguhnya jalan salaf, jalan para sahabat adalah jalan yang aslam, yang lebih selamat. Sedangkan jalan orang-orang yang datang setelah sahabat adalah jalan yang paling alim, paling mengetahui, dan paling bijaksana. Sehingga mereka mengikuti jalannya para orang-orang yang datang setelah sahabat. Tentu saja ini keliru. Sehingga meninggalkan metode cara beragamanya para sahabat radhiyallahu anhum. Maka ini adalah perbuatan yang perlu diluruskan. Ya, mereka para sahabat adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah, sebagai perantara antara Nabi dengan orang-orang setelahnya. Makanya Nabi SAW menyebutkan di antara khairun nas, sebaik-baik manusia, yaitu 3 generasi. Khairun nasi qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Ya, perawi hadisnya lupa apakah 3 kali, apakah menyebutkan 4 kali. Sebaik-baik manusia adalah qarni, yaitu zamanku, itu para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Bahkan para sahabat Nabi itu lebih baik daripada Hawariyun, lebih mulia daripada sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam, lebih mulia daripada sahabat-sahabatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Dan wajib kita mengikuti jalan mereka dalam beragama. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau misalnya ada orang yang mencela sahabat, ngaku-ngaku aja ahlus sunnah wal jamaah, tapi ternyata mencela Abu Bakar, mencela Umar. Bahkan dikatakan Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita berzina, subhanallah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah membela Aisyah, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha tidak berzina dengan sahabat dalam peristiwa hadisul ifki ketika itu ya. Dan ini sudah kita bahas dalam pembahasan tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Aisyah ketika itu dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu, padahal tidak demikian. Dan Allah telah membela Aisyah bahwasanya itu adalah tuduhan yang tidak benar. Kemudian yang ketiga, di antara sifat ahlus sunnah wal jamaah adalah ittiba'u wasiyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, dan Imam Ibnu Majah. Di dalam hadis yang sahih, Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasanun sahih. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dolalah. Dalam riwayat yang lain disebutkan ada tambahan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nabi SAW mengatakan alaikum bisunnati, hendaknya kalian mengamalkan sunnahku, menjaga sunnahku. Kalimat alaikum ini menunjukkan wajib. Iya, ini menunjukkan wajib. Seperti alaikum bisidqi misalnya. Nabi SAW mengatakan alaikum bisidqi, hendaknya kalian berkata jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal jannah. Fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kalian senantiasa berkata jujur. Ini menunjukkan wajib. Begitu juga kalimat alaikum bisunnati, hendaknya kalian senantiasa memegang teguh sunnahku. Kemudian kata Nabi apa? Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan mengikuti sunnah-sunnah para khalifah penggantiku yang diberikan petunjuk. Dan mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan bahwasanya pengganti Nabi SAW itu 30 tahun sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Kata Nabi SAW, khalifati salasina aman, penggantiku itu 30 tahun. Kalau kita hitung dari Abu Bakar menjabat sebagai khalifah 2 tahun. Umar bin Khattab 10 tahun.
Utsman bin Affan 12 tahun. Kemudian Ali bin Abi Thalib 6 tahun. Total kalau dijumlah 2 tahun tambah 10, 12. 12 tambah 12, 24. 24 tambah 6, 30 pas. Ya, walaupun setelah itu, setelah Ali bin Abi Thalib digantikan oleh anaknya, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma menjabat sebagai khalifah tidak lama, sekitar 6 bulan. Sekitar 6 bulan. Ya, begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada yang menyebutkan bahwasanya Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah sekitar 10 tahun setengah. 10 tahun setengah, lebih dikit. Dikit. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya Utsman ataupun Ali bin Abi Thalib itu enggak sampai 6 tahun, tapi 5 tahun setengah. Jadi totalnya kalau kita hitung sampai Ali bin Abi Thalib itu sekitar 30 tahun pas. 30 tahun pas. Kalau misalnya Umar bin Khattab 10 tahun setengah, Ali bin Abi Thalib 5 tahun setengah, pas 30 tahun. Abu Bakar 2 tahun, Utsman bin Affan 12 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya khalifah atau pengganti Nabi SAW yang diberikan petunjuk wajib kita ikuti mereka selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Kalau ada perkataan mereka para sahabat yang bertentangan dengan dalil syar'i, nggak boleh kita ikuti, nggak boleh. Seperti misalnya contohnya apa? Contohnya adalah perbuatan Abdullah bin Umar yang mencukur jenggot yang melebihi 1 genggam. Yang melebihi 1 genggam. Abdullah bin Umar biasa mencukur jenggotnya yang melebihi 1 genggam. Maka kita katakan perbuatan Abdullah bin Umar ini menyelisihi hadis Nabi SAW. Tidak boleh diikuti. Ini kebiasaan Abdullah bin Umar kalau setelah selesai melaksanakan umroh. Beliau biasanya setelah melaksanakan umroh, selesai umroh, beliau mencukur jenggotnya yang melebihi segenggam. Dicukur. Ini menyelisih perkataan Nabi SAW. Apakah sahabat ijtihadnya apakah mereka berdosa? Ustaz, jawabannya tidak. Mereka mujtahid mutlak. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah ya dapat 1 pahala. Dan Nabi SAW mengatakan afhul liha, biarkan jenggot ini tumbuh, nggak boleh dipotong, nggak boleh dicukur. Ya, begitu juga perbuatannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam berwudu. Beliau kalau berwudu biasanya melebihkan dari anggota wudu yang biasa disebutkan oleh Nabi SAW, yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi Abu Hurairah melakukan hal ini diam-diam, tidak di depan sahabat banyak. Ketika berwudu demikian, beliau diam-diam di tempat yang tersembunyi. Sampai suatu ketika disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, Abu Hurairah pernah berwudu dengan cara seperti itu, dilebihkan. Ternyata ada sahabat yang melihat cara berwudunya Abu Hurairah. Setelah Abu Hurairah selesai berwudu, kemudian ngelihat ke belakang, oh ternyata ada orang yang memperhatikan. Kata Abu Hurairah, kalau saya tahu kamu perhatikan saya dari awal cara wudu saya tadi, maka saya tidak akan berwudu dengan cara berwudu saya tadi. Ini menunjukkan bahwasanya itu ijtihadnya para sahabat. Bahkan Abu Hurairah mengatakan, man ahabba an yutila gurratahu falyaf'al. Siapa saja yang ingin agar gurrohnya diperpanjang, cahaya nanti di hari kiamat karena asar wudu, maka lakukan. Ini ijtihadnya para sahabat. Ya, kalau ijtihad mereka bertentangan dengan dalil yang sahih, maka ya tidak boleh diikuti. Karena bertentangan dengan nas yang sahih, yang sharih. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ini yang ketiga ya, yang ketiga adalah ittiba wasiatin Nabi. Mengikuti wasiat Nabi untuk mengikuti sunnah Nabi dan mengikuti sunnah para khalifah yang diberikan petunjuk setelah Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, tamassaku biha, pegang erat-erat. Wa'addu alaiha bin nawajiz, dan gigit dengan gigi geraham. Nabi sebutkan gigi geraham karena dia lebih kuat daripada gigi seri. Kalau gigi seri untuk mencengkram kemudian ditarik bisa patah. Ya, kalau gigi geraham, ya dia mencengkram dengan kuat. Kuat. Kemudian Nabi memberikan wasiat, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati oleh kalian perkara-perkara yang baru, yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Atau bahasa kita, Nabi SAW juga menyebutkan dengan istilah bid'ah. Bid'ah itu adalah sebuah perkara dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ingat ya,
perkara agama, bukan perkara dunia. Kalau perkara dunia bebas. Kalau perkara dunia bebas. Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian paling paham tentang urusan dunia kalian, boleh. Berinovasi, berkreasi dalam masalah urusan dunia tidak masalah. Tapi kalau membuat sesuatu yang baru dalam agama, ini tercela, terlarang. Nabi SAW mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati oleh kalian perkara yang baru dalam agama, karena itu adalah bid'ah dan kebid'ahan adalah sesat. Ya, kemudian sifat yang keempat adalah sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yu'azzimuna kitaballah wa sunnata rasulih wa yujallunahuma wa yuqaddimunahuma fil istidlal bihima wal iktida'u bihima ala aqwalin nasi wa amalihim. Mengagungkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, mendahulukan keduanya dalam berdalil, dan mengikuti Al-Quran dan sunnah di atas perkataan manusia dan perbuatan mereka. Ini sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, ya'lamuna anna asdaqal kalami kalamullah. Mereka mengetahui bahwasannya asdaqul kalam, perkataan yang paling jujur adalah firman Allah. Yang paling benar adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana biasa kita dalam khutbatul hajah senantiasa menyebutkan demikian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya. Inna asdaqal kalam kalamullah. Sungguhnya adalah wa khairul kalam kalamullah. Sungguhnya adalah sebaik-baik perkataan adalah perkataan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sebaik-baik perkataan adalah perkataan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa mengagungkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas perkataan manusia dan perbuatan-perbuatan mereka. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hakiki, mereka senantiasa mendahulukan dalil. Mereka senantiasa mendahulukan dalil. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan anna khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam riwayat yang lain disebutkan huda wa khairul huda. Enggak ada masalah, itu sama ya. Kalau al-hadiyu haknya difathahkan itu maknanya adalah as-samtu wat tariqatu was-sirah. Itu perangai, akhlak, jalan, perjalanan. Sebaik-baik perangai akhlak, sebaik-baik perjalanan adalah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca al-huda, haknya didomahkan, dalnya difathahkan, itu maknanya adalah ad-dilalah wal irsyad. Itu petunjuk. Boleh dibaca anna khairal hadi Muhammadin. Boleh dibaca anna khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya tidak ada masalah. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan wa yu'assiruna kalamullah ala ghairihi min kalami asnafin nas. Ahlus Sunnah wal Jamaah mendahulukan firman Allah Subhanahu wa taala di atas perkataan manusia. Ya. Mendahulukan dalil. Dalil itu adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalil menjadi patokan barometer utama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga dikatakan ahlu al-kitabi was sunnah. Ahlul kitabi was sunnah. Mereka juga diberikan nama ahlul kitabi was sunnah. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang senantiasa mendahulukan dalil. Dan dalil adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Gak boleh kita berpendapat tentang agama Islam dengan pendapat-pendapat dan akal-akal kita. Gak boleh. Apalagi berbicara tentang masalah yang goib. Dan sering kita katakan bahwasanya tentang masalah yang goib tidak ada tempat bagi akal untuk masuk ke dalamnya. Harus membawakan dalil.
Ya, ini yang keempat. Berbeda dengan firqah-firqah yang mereka senantiasa mendahulukan mendewakan akal, seperti firqah Mu'tazilah, Khawarij, Rafidhah. Mereka senantiasa mendahulukan akal daripada dalil. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ya, al-jamaah yang dimaksud di dalam banyak ayat itu menunjukkan adalah orang-orang yang berdiri di atas dalil, di atas kebenaran berupa Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian yang kelima di antara sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-istima'u alal akhzi bil kitabi was sunnah wal ittifaqi alal haqqi wat ta'awuni alal birri wat taqwa. Itu bersatu di atas Al-Quran dan sunnah. Bersatu di atas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan mereka bersepakat atas al-haq dan mereka saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka telah ijma, telah terjadi ijma, kesepakatan bahwasanya, dan kita tahu bahwasanya ijma adalah aslus salis, merupakan pondasi ketiga yang kita berpegang di dalamnya dalam agama. Artinya dalil ketiga di dalam Islam adalah ijma setelah Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab-kitab usul fikih. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mungkin bersatu, bersepakat di atas kesesatan, nggak mungkin. Iya. La tajtami'u ummati ala dolalatin, kata Nabi SAW. Tidak akan umatku bersatu di atas kesesatan, nggak mungkin. Berarti kalau ada yang bersatu di atas kesesatan, itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengagungkan kuburan, meminta kepada orang yang sudah mati. Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak pernah ngajarin begitu. Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Al-Quran dan hadis Nabi SAW tidak pernah memerintahkan untuk minta kepada kuburan, nggak pernah. Coba cari ayatnya, dalilnya mana? Kan begitu. Ujung-ujungnya pakai akal. Ujung-ujungnya kan ini begini dan begitu, subhanallah. Akal, ujung-ujungnya akal. Sehingga orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, keburukan, kejelekan itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa mengajak pada kebaikan, kebenaran. Kemudian yang keenam, yang terakhir, Ahlus Sunnah wal Jamaah sifatnya adalah yaziduna bihadzil usuli salasah. Mereka berhias dengan tiga dasar ini, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi serta ijma para sahabat, ijma kaum muslimin, yang mana kata Syekhul Islam Taimiyah, jami'u ma alaihin nas min aqwalin wa a'malin batinatin wa aw zahiratin mimman lahu ta'alluq biddin. Mereka sepakat di atas kebenaran dari perkataan maupun perbuatan batin maupun zahir yang berkaitan dengan agama. Sepakat bahwasanya mereka tidak akan melakukan kesesatan dan berpegang teguh di atas Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah usul tidak berselisih. Iya. Dalam masalah akidah mereka tidak ada perbedaan, Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dalam masalah fikih ada perbedaan, itu biasa. Itu sudah maklum. Iya. Kalau dalam masalah fikih berlapang dada. Tapi kalau dalam masalah akidah ada perbedaan, nah ini jadi masalah. Ini jadi masalah. Seperti misal masalah iman. Nah, ada yang mengatakan, ya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan iman itu adalah qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu wa yankus. Iman itu adalah berupa perkataan, perbuatan dan keyakinan, bisa bertambah, bisa berkurang. Orang-orang Khawarij mengatakan bahwasanya iman itu idza zahaba ba'duhu zahaba kulluhu. Orang-orang Khawarij mengatakan iman itu jika hilang sebagian, hilang semuanya. Ini bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka orang-orang Khawarij dalam masalah ini ya mereka menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya orang-orang Khawarij mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar karena masalah usul ini. Ya. Mereka telah menyimpang dari usul yang benar tentang masalah iman saja. Kan begitu. Orang-orang Murji'ah mengatakan bahwasanya iman itu adalah qaulun wa i'tiqadun.
mereka yukhrijunal amal an musammal iman. Mereka mengeluarkan amal dari pengertian iman. Sehingga mereka mengatakan, nggak apa-apa, nggak sholat, nggak apa-apa, nggak puasa. Yang penting ingat kepada Allah. Mereka nggak beramal. Yang penting apa? Hati saja, kan begitu. Yang penting ingat kepada Allah. Tentu saja ini tidak benar. Ini keluar dari jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menghiasi diri mereka dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan juga apa yang diamalkan oleh para sahabat secara zahir maupun batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang berjalan di atas Al-Quran, di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pemahaman yang benar dalam masalah agama ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati kita semua di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala juga menerima seluruh amal kebaikan kita, ditutup usia kita dengan husnul khotimah, dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.